tengah pandemi Corona 19 Corona. Salat ditiadakan. Salat Idul Fitri ditiadakan. Alhamdulillah, kami keluarga Malmandonga salat Id di Masjid Malmandonga yang ada di lantai atas. Semua pakai APD lengkap ya, masker. Nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Jaga jarak ya kawan-kawan dan pakai masker. Physical distancing. Jadi bapak-bapak para pedagang yang masih ada di luar atau dalam perjalanan supaya dipercepat, kami akan direncanakan jam 7 kali akan dimulai. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun la صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini untuk pertama kalinya kita adakan salat Id Idul Fitri di Masjid Al-Irsyad Mandonga tahun ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang yang berbahagia. Sebelum kita laksanakan sholat Id pada hari ini, kami dari pengurus Masjid Al-Irsyad Mandonga menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan salat Id yang dibawakan oleh Irwan dan Manambu. Kedua, imam yang bertindak sebagai imam ialah Al-Ustaz Adegida Al-Ustaz Abdul Muttalib. Beliau dari Turki. Sekarang sudah di Tengah. Alhamdulillah. Yang bertindak sebagai khatib pada hari ini yang terhormat Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ihsan AR MA. Beliau adalah dosen IAIN Kendari. Beliau itu adalah kita. Terima kasih. Sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di perjalanan, mohon dipercepat langkahnya karena acara segera dimulai. Demikianlah yang kami sampaikan sebagai panitia pelaksana. Lebih kurangnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara ini berlangsung otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan salat Id, terlebih dahulu kami akan
Kami akan membacakan tata cara panduan sholat Id. Yang pertama, membaca niat usolli sunnatai idul fitri rakataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Setelah itu membaca doa iftitah sebagai berikut: Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Lalu takbir pertama Allahu akbar. Setelah itu kita membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Lalu takbir kedua, lalu baca sama dengan di atas tasbih, tahmid dan tahlil. Pada rakaat pertama 7 kali takbir, pada rakaat kedua 5 kali takbir selama dari peralihan i'tidal. Lalu takbir Allahu akbar, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. As-salatu sunnatainil fitri rakataini jami'an rahimakumullah. As-salatu sunnatainil fitri rakataini jami'an rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Id yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, baik yang ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ustadzun hasanah, contoh terbaik sepanjang sejarah manusia. Dari hadis-hadis beliau kita banyak membaca, kita banyak mengetahui, dan bahkan dari hadis-hadis beliau kita bisa melaksanakan ajaran Islam secara baik dan benar. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di awal khutbah ini saya membacakan satu ayat yang tentu saja kita biasa membacanya, mungkin juga kita biasa mengkaji, yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku dan keluargaku sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tujuan utama perintah puasa Ramadan itu adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya dalam surah Al-Baqarah yang biasa kita baca, biasa kita dengar dari para mubalik, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung ibadah kita di bulan Ramadan, sejak masuk bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan sampai kita mengakhirinya tadi malam, itu adalah dalam rangka untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah diajarkan oleh Nabi bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang dari jabatannya, tidak memandang orang dari kekayaannya, tidak memandang orang dari mana dia dan dari bangsawan apa dia. Tetapi Allah hanya memandang dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang atau sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Apapun yang kita lakukan, memulai kehidupan kita, mulai dari bangun sampai kemudian kita tertidur kembali, hendaknya kita mengantarkan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menuju takwa, dan untuk mempertahankan ketakwaan yang kita sudah raih dan kita sudah melakukannya pada bulan suci Ramadan yang disebut dengan madrasah ruhani. Walaupun dalam kondisi sekarang ini kurang lebih kita dikarantina secara mandiri dengan tidak dibenarkan untuk keluar kalau tidak terlalu penting. Kurang lebih sudah berjalan 2 bulan. Tetapi mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita dan kesabaran kita. Kesabaran juga adalah ajaran Islam. Kenapa? Karena orang sabar itu Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Jika kita bersabar, maka tentu saja Allah bersama kita. Dan kalau Allah bersama kita, insya Allah kita akan terhindar dari bala dan musibah apapun. Kita harus yakin itu Bapak dan Saudara. Ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi kondisi pandemi virus saat ini. Takwa adalah istiqomah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan tuntunan dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan ini, termasuk pandemi virus 19 ini. Kesabaran sangat perlu kita pupuk Bapak dan Ibu sekalian, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang yang saleh, banyak menghadapi ujian yang sangat berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya ingin mengukakan secara singkat dari 3 Nabi Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu Nabi Yunus. Kalau kita pernah membaca sejarah Nabi Yunus, begitu frustasi dia menghadapi keadaan umatnya, tetapi karena dia kemudian ditegur Allah dengan dikarantina di perut ikan, akhirnya dia mendapati umatnya setelah itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikarantina di penjara, tetapi pada akhirnya dia keluar menjadi, samping sebagai seorang nabi, dia juga sebagai pembesar di Mesir. Dan yang ketiga tentu saja adalah Nabiullah Muhammad SAW. Beliau melakukan karantina pribadi, karantina mandiri di Gua Hira selama 40 hari. Akhirnya pada diri beliau diwahyukan surah Al-Alaq yang bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh semesta. Makanya Rasulullah SAW, salah satu kenapa dia sebut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya alaihissalam, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau adalah rahmat seluruh alam. Kalau ada nabi sebelum Muhammad itu rahmat bagi umatnya, maka Rasulullah SAW itu rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami turunkan rasul yaitu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena itu Rasulullah itu turun membawa ajaran Islam ini, itu bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh manusia. Hanya persoalan waktu saja orang semua memeluk Islam. Karena itu kita harus yakin bahwa Islam adalah agama yang tertinggi. Inna dina indallahi Islam. Bercermin dari para kekasih Allah di atas, kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT. Selalu kita baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Itulah permohonan kita Bapak dan Saudara, Bapak dan Ibu sekalian, yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu mengingatkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang mengingatku, kata Allah dalam hadis qudsi, orang-orang yang selalu menyebut namaku, kata Allah, dan membaca kalamku, yaitu Al-Quran, maka dia akan saya tolong ketika tidak ada lagi pertolongan dari orang lain, maka akulah yang akan menolong dia. Kenapa? Karena dia selalu menyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kepada para sahabatnya dan tentu saja kepada kita ini umatnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkannya pada yang lain. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita berupaya menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Di akhir Ramadan semalam itu Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hadis yang sangat panjang, bahwa di akhir Ramadan kalau ada orang yang menghatamkan Al-Quran, maka di akhir Ramadan itu tadi malam itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Di Bukhari Muslim ada, di Ibnu Majah. Karena itu kalau kita berhasil menghatamkan Al-Quran Bapak dan sekalian, itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena 70.000 malaikat. Malaikat di sebuah hari itu turun Bapak dan sekalian. Bagaimana Rasulullah selalu mengingatkan kepada sahabatnya bahwa setiap dini hari dan menjelang subuh para malaikat itu ke atas lagi melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu memperhatikan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu-waktu Ramadan ini, baik malam hari ataupun di siang hari, untuk selalu mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah pandemi Covid-19 ini. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita meninggalkan masjid ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah-ibadah yang kita dirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat kemudian mengangkat pandemi Covid-19 ini dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini, agar kita kemudian bisa beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tsabbit aqdamana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah anak-anak kami, dan ampunilah saudara-saudara kami sesama muslim. Lindungi kami dari penyakit, dari musibah, dan dari fitnah dunia ini, dan berikan kami kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.